Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan sebuah HP, ini adalah servisan online. Kita cek, ini HP-nya adalah HP iPhone. Waduh, mantap ini ya. Kita akan buka kertasnya. Merek HP iPhone, tipe HP iPhone 14 Pro, jenis kerusakan mati total. Kita akan coba cek unitnya apakah memang benar kondisinya mati total. Yang pertama kita akan tekan tombol powernya, ini ada di samping ya, kita tekan tombol power, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada respon apapun, kemudian kita coba hubungkan ke pengecasan, seperti apa konsumsi arusnya. Ada konsumsi arus 240 mA, naik turun ya, 290. 300, namun HP-nya tetap tidak menyala. Baiklah, ini adalah iPhone 14 Pro, masuk mati total. Kemudian di cas ada konsumsi arus sekitar 300 mA, itu menggunakan power supply ya. Kalau menggunakan produk skematik biasanya hasilnya akan berbeda. Langsung saja ini akan coba kita bongkar unitnya. Setelah baut bagian bawah duanya ini terlepas, kita akan angkat, ini harus dari depan ya, dari LCD. Kita akan coba sedikit panaskan dulu, barangkali ada lem yang merekat. Dengan blower, settingan panasnya jangan terlalu tinggi ya, anginnya saja yang ditinggikan. Kalau kita perhatikan, ini sepertinya LCD-nya udah pernah terangkat ya. Oke, langsung saja akan kita bongkar, karena indikasinya ini LCD-nya pernah dibongkar, harusnya akan lebih mudah. Kita siapkan alat pembongkar, ini dari Sunshine, tipenya adalah SS601G. Sebenarnya ini kurang rekomendasi, karena ini terlalu tipis ya. Sini saya kasih lihat, ini kan ada yang untuk menahan bagian frame bawah, ini terlalu rendah, sehingga terkadang saat kita angkat, itu framenya ikut keangkat karena tidak terjepit oleh mesinnya ini. Makanya kita kasih solusi, kita akali dengan cara bagian bawahnya itu kita rendahkan, bagian atas kita tinggikan supaya dia lebih dapat ya, ini untuk menahan frame bagian bawah. Kita kencangkan, kemudian kita pasang ini pembuka LCD-nya, kita putar secara perlahan, dan ya benar sekali ini LCD-nya sepertinya lebih mudah kita angkat ya, ini sudah mulai terangkat. Dapat dengan mudah kita mengangkat LCD-nya ya, karena indikasi LCD pernah diangkat. Kemudian kita bantu dengan alat untuk membongkar LCD, ini sudah mulai terangkat, dan ya ini dia LCD-nya sudah terangkat dan kondisi mesinnya sepertinya bekas pernah servis. Coba kita lihat menggunakan mikroskop seperti apa kondisi mesinnya. Ini dia penutup mesinnya ya, sudah tidak rapi, kondisinya seperti ini. Ini adalah bukti bahwa mesinnya pernah dibongkar ya. Oke, langsung saja kita lepas. Ini penutup mesinnya. Ini penutup mesin, kalengnya sudah kita lepas. Kemudian kita akan lepas, yang pertama adalah konektor baterai. Kita lanjutkan dengan konektor LCD. Ini LCD sudah terlepas, kita simpan terlebih dahulu. Dan kalau kita perhatikan, sepertinya ini bagian IC NAND-nya pernah diangkat. Ini penutup IC NAND-nya sudah tidak rapi. Coba kita lihat ini, sudah seperti ini, akan coba kita angkat. Dan ya benar sekali, tepi NAND-nya itu sudah nggak ada lemnya. Ini ada satu komponen lepas, sepertinya bekas kapasitor. Bahkan sepertinya ada bekas, ini adalah IC apa namanya ya, EEPROM. Jadi indikasinya IC EEPROM-nya juga pernah dilepas, IC NAND-nya pernah dilepas. Kalau seperti ini adalah ciri-ciri HP iPhone yang pernah dilakukan swap board atau ganti mainboard ya. Ciri-cirinya adalah NAND-nya sudah pernah diangkat, kemudian EEPROM-nya juga sepertinya sudah pernah diangkat. Oke, kita lanjutkan dengan analisa yang kita bisa. Kita akan siapkan kabel boot dari iPhone. Ini kita punya. Kita gunakan power supply 1 ampere saja untuk analisa. Ini kabel boot dari Android-nya kita simpan. Kita pasang kabel boot dari iPhone.
Kita nyalakan power supply, voltasenya 4 volt, terlihat di kamera. Kita akan lepas konektor baterai dan kita pasangkan konektor baterai dari kabel boot. Tipenya adalah iPhone 14 Pro. Ini dia 14 Pro kita punya. Kita pasangkan. Setelah kita pasangkan, di sini tidak ada konsumsi arus, artinya tidak ada konslet pada mesin ya. Coba kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Ada konsumsi arus namun berhenti di tidak ada 100 mA ya, sekitar 80 mA. Coba kita akan gunakan power supply yang satunya ini, yang digital, supaya angkanya bisa lebih terlihat. Ini tidak ada konsumsi arus ya. Coba kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, benar sekali, ampernya gantung di 95 mA. Tadi 95 turun ke 87 dan tidak ada pergerakan ampere. Jadi ini adalah ampere gantung. Kalau analisa saya, kalau untuk mengerjakan Android dengan konsumsi arus demikian ya, ampere gantung, biasanya indikasi IC CPU bekerja tapi tidak bisa memproses data di eMMC atau UFS ya. Namun ini bukan Android, jadi ya, saya nggak tahu persis permasalahannya di mana, tapi akan saya coba aplikasikan. Saya akan mengecek kondisi CPU-nya seperti apa, atau mungkin nanti IC NAND-nya juga kita cek IC NAND-nya kondisinya seperti apa. Kenapa saya mengecek IC CPU? Karena konsumsi arusnya demikian, gantung di sekitar 90 mA. Kita akan lepas ini semua konektornya. Tidak lupa ini bagian slot SIM card-nya juga kita lepas. Obengnya macam-macam ya, ada yang seperti kaki 3, ada yang kaki 4, ada yang model bintang. Satu HP obeng yang dibutuhkan macam-macam. Bahkan ini ada yang obeng tumpuk ya. Ini dia mesinnya sudah berhasil kita angkat. Kita akan simpan ini perangkatnya. Kita akan coba lihat. Ini seperti semacam lapisan pendingin ya. Ini apakah bisa kita lepas? Ya, ini bisa kita lepas. Kita simpan. Dan kita akan angkat atau belah mesin ya, supaya kita bisa melihat kondisi IC CPU-nya. Oh ya, ini coba kalau bisa kita lepas ini, supaya nanti bisa kita pasang lagi ya, karena kalau kena panas ini bisa rusak. Udah terlepas, kita akan pisahkan mesin atas dan mesin bawah. Seperti biasa kita gunakan preheater, kita punya dari mekanik untuk iPhone 14 Pro. Dan kita letakkan mesin di atasnya. Ini posisinya seperti apa, kita pelajari dulu ya. Seperti ini, mesin sudah kita letakkan di atas mesin preheater. Kita coba nyalakan preheaternya. Kita setting suhunya di 170 ya. Kita tunggu sampai suhunya naik ke 170. Nanti akan kita pisahkan antara mesin atas dan mesin bawah, supaya panasnya bisa lebih cepat. Kita bisa bantu dengan blower. Ini dia mesinnya sudah berhasil kita pisahkan ya, antara mesin atas dan mesin bawah. Dan kita singkirkan ini preheaternya dulu. Kita coba dinginkan dulu mesinnya, karena ini masih cukup panas. Kita gunakan kipas pendingin. Dan kita akan fokus ke mesin bagian atas. Ini mesin bagian bawahnya kita simpan. Kita lihat kondisi mesin bagian atas. Kita akan perhatikan bagian CPU, dan sepertinya benar sekali dugaan saya bahwa IC CPU-nya ini pernah dilakukan pengangkatan IC ya. Kenapa bisa terlihat pernah dilakukan pengangkatan IC? Ini kalau kita lihat di bagian tepi itu sudah nggak ada lemnya ya. Lemnya sudah hilang. Ini adalah indikasi CPU pernah diangkat. Oke, langsung saja kita akan coba angkat IC CPU-nya. Kemudian nanti akan kita coba cetak ulang hasilnya seperti apa. IC CPU dengan kode A16. Kita siapkan blower. Kita gunakan panas 360 ya. Ini hati-hati. Arah blowernya juga harus kita perhatikan. Ini dia IC CPU-nya sudah berhasil kita angkat. Kita akan coba bersihkan dulu ini bagian mainboard-nya. Bersihkan dari sisa timah. Kita kasih flux. Dan kita gunakan solder dengan panas 350. Jangan lupa ini kita nyalakan kipas penghisap asap ya, supaya asapnya tidak kemana-mana atau mengenai lensa mikroskop. Selain pembersihan pada bekas IC CPU, juga kita bersihkan di bagian mesin ya.
Ini dia mesin bawah dan mesin atas sudah berhasil ya kita bersihkan ya. Mesinnya kita singkirkan. Kita akan lanjutkan perbaikan pada IC CPU nya. Kita kasih flux dan kita gunakan solder. Panasnya di 100 saja kayaknya cukup. Dan di sini saya akan gunakan solder wick dengan panas soldernya itu di 350 ya. Dia pembersihan IC CPU sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan proses pencetakan IC CPU. Nah, ini dia kita punya A16. Ini adalah cetakan IC CPU A16. Berikutnya akan kita hubungkan lagi mesinnya ini ke power supply, kemudian kita akan cek konsumsi arusnya seperti apa. Tidak ada konsumsi arus, artinya tidak ada konslet. Sekarang kita akan tekan tombol on off-nya. Ini kita coba ground-kan. Ada konsumsi arus 200 mA. Gantung di 100. Naik 200, naik turun ini. Wih. Sepertinya konsumsi arusnya bagus ya. Coba kita pasang dulu ini LCD-nya. Kayaknya teknisi profesional ya. Wih, nyoba mesin atas dengan kita pasang LCD. Posisinya seperti apa ini saya belum tahu. Ini dia konektor LCD-nya sudah terpasang. Power supply kita nyalakan dan kita tekan tombol on off-nya ini agak susah. Ketutup sama fleksibel LCD. Ya, udah kena. Muncul logo Apple guys, muncul logo Apple, mantap nggak tuh? Muncul logo Apple. Kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu atau hanya logo Apple seperti ini. Sampai ke menu, mantap nggak tuh? Kita matikan lagi. Kita masih ada tugas satu lagi, yaitu menggabungkan mesin atas dan mesin bawah. Menggabungkan mesin atas dan mesin bawah itu agak susah, tapi nggak apa-apa, akan saya coba. iPhone 14 Pro mesinnya seperti ini. Untuk timah pastanya kita ganti ya. Timah pasta untuk menyatukan mesin dan untuk mencetak CPU kita bedakan. Kalau untuk cetak CPU itu temperaturnya lebih tinggi ya. Kalau untuk menggabungkan mesin seperti ini temperaturnya lebih rendah. Ini dia cukup rapi. Kita akan kembali nyalakan preheaternya. Kita akan panaskan supaya lebih cepat. Kita bantu blower ya. Saatnya kita satukan ini mesin atas dan mesin bawah ya. Ini sudah kita cetak untuk mesin bawahnya. Sudah ada timahnya seperti ini. Posisikan mesin menyatu seperti ini dan kita nyalakan untuk preheaternya. Posisinya harus sejajar ya, atas dan bawah. Ini masih belum menempel sempurna ya. Kalau sudah menempel sempurna biasanya kita geser, dia bisa bergeser namun dia kembali ke posisinya. Belum bisa digeser-geser, kita tunggu saja sampai preheaternya memanas. Ya, ini sudah bisa digeser-geser ya, memastikan semua sisi sudah menempel dengan bagus. Dia, saya rasa pemasangan kedua belah mesin sudah selesai, tinggal kita dinginkan. Kita gunakan kipas pendingin. Dia kondisi mesin akhirnya ya, ini yang tadi dari awal kita cek, EEPROM-nya udah pernah terangkat. Kita akan kembalikan, ini ada pelapis anti panas ya, mungkin seperti ini posisinya ya, udah menempel. Kemudian kita kembalikan juga ini. Tidak lupa ini pelapis dari IC NAND-nya kita pasang juga seperti ini ya. Sekarang kita akan rakit mesinnya ke perangkat. Kita akan cek apakah memang benar dia sudah bisa menyala atau belum setelah kita satukan mesin atas dan mesin bawah. Ini dia udah kita pasang ya. Kita akan hubungkan ke pengecasan. Kita cas menggunakan produk skematik. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada konsumsi arus 0,6. Muncul baterai habis. Kita tunggu sebentar, mungkin dia kehabisan baterai. Oh, 2,3 ampere. Kita tunggu sebentar sampai dia bisa menyala ke menu. Sambil kita menunggu baterainya isi, kita coba rapikan dulu ini. Dan ya, dia sudah bisa nyala sampai ke menu. Kita matikan ini lampunya. Kenapa nggak bisa disentuh? Oke, ini kita lanjutkan. Jadi tadi setelah kita gabung mesin atas dan mesin bawah, HP-nya tetap bisa menyala, tapi dia nggak bisa disentuh ya. Akhirnya saya break dulu. Saya tinggal untuk asar, dan setelah asar saya cari tahu lagi masalahnya, dan ketemulah masalahnya yang membuat HP ini tidak bisa disentuh. Sudah saya perbaiki ya. Coba kita lihat di komputer ini sambil kita nyalakan. Saya akan perlihatkan masalah kenapa HP ini tidak bisa disentuh setelah saya satukan antara mesin atas dan mesin bawah. Jadi masalahnya ada di sini ya, di jalur touchscreen iPhone 14 Pro di pin 1, 2, 3, 4. Di pin keempat ini dia itu terdeteksi ground. Setelah saya cari tahu, keempat ini ternyata terhubung ke mesin bawah juga ya. Di sini ini kan ground, ini pin aktif. Saat kita cetak ini bergandengan dengan yang ini kan nggak boleh bergandengan ya, tapi hasil pencetakan saya tadi bergandengan pin ground dengan pin touchscreen sehingga layarnya tidak bisa disentuh. Solusinya apa? Tadi solusinya adalah saya belah lagi mesinnya, kemudian saya satukan lagi, saya ukur sudah tidak konslet, kemudian saya pasang lagi, ini udah bisa disentuh ya. Namun kita belum dikasih pin ya, jadi ini udah nyala normal, udah bisa disentuh, tinggal nanti kita minta pinnya, kemudian kita cek seluruhan fungsi ya. Setelah saya analisa, berdasarkan analisa seperti Android ya, bahwa IC CPU bekerja tapi tidak memproses data di IC internal, dan saya aplikasikan di iPhone 14 Pro ini. Saya reballing CPU dan ternyata dia bisa menyala. Kemudian saya satukan mesin atas dan mesin bawah, ternyata nggak bisa disentuh. Saya tinggal sholat sebentar, kemudian saya ukur ternyata ada pin touchscreen yang bergandengan dengan ground, sehingga saya belah lagi mesinnya. Tidak saya videokan, saya satukan lagi, saya ukur sudah tidak konslet lagi jalur touchscreennya, dan ini sudah bisa disentuh. Ini nanti tinggal kita mintakan pinnya kepada pemiliknya, kemudian kita cek keseluruhan fungsi. Seperti itulah cara memperbaiki iPhone 14 Pro yang mati total ya. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.